Tidak bawa stop map terus, itu mengingatkan saja, bukan take and less ya. Teringat janji untuk Videotron Bapak Ibu. Jadi itu dibawa-bawa tiap minggu, mengingatkan saja. Kalau teringat ya Bapak Ibu taruhlah di situ ada untuk kita bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu lah yang besar, kasih-Mu lah yang besar atas kami ya Tuhan. Dan kami boleh ada Tuhan menerima Engkau sepenuhnya dalam hidup kami dan kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau mengadakan kami dan menempatkan kami di Kalimantan Tengah, bahkan di Barigas ya Tuhan, untuk suatu pekerjaan yang besar ya Tuhan. Untuk boleh kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kami ada di tempat ini ya Tuhan, genapilah rencana-Mu atas Bapak Gembala kami, bahkan pengerja, penatua ya Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan yang boleh Tuhan bawa ke tempat ini. Ada maksud dan pekerjaan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Genapilah ya Tuhan. Tidak ada satupun boleh terhilang dari hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin Tuhan tambahkan segala hikmat, pengertian dan pewahyuan bagi Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan. Kami boleh berdiri atas Engkau ya Tuhan. Engkau lah yang mendirikan kami, Engkau lah meneguhkan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Urapi Bapak Gembala kami dengan pengurapan yang di tempat maha tinggi untuk memimpin, mengembalakan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Seperti Engkau Yesus Kristus adalah Gembala kami, demikian Tuhan mengurapi Bapak Gembala kami ya Tuhan. Engkau dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Kau urapi dan tubuh yang kuat ya Tuhan, Ibu Gembala kami dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, memberi kekuatan untuk dia berjalan melangkah, kekuatan Tuhan membuat mata memandang pada Tuhan, mampukan dia melangkah, demikianlah Tuhan sanggupkanlah ya Tuhan untuk melangkah, berjalan, bahkan ke seluruh dunia pun Tuhan bawa. Tuhan kuatkan dan meneguhkan hati dan jiwa dan segala tubuh saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dan pengurapan mengalir Bapak Gembala kami. Dan diberkatilah para pengerja, penatua yang ada ya Tuhan, dalam kesatuan hati kami, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk bersama, untuk memuliakan nama Tuhan, membangun kerajaan Tuhan, menyatakan kebesaran nama Tuhan atas gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan diberkatilah bahkan yang ada di desa, cabang-cabang ya Tuhan, kasih Tuhan yang melawat mereka, memimpin, memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dalam kesatuan Barigas Unity ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah gereja Tuhan di tempat. Apa yang boleh kami kerjakan ya Tuhan, baik dalam misi, Tuhan berkati. Tuhan yang bekerja atas memampukan kami untuk mengerjakan atas semuanya. Pengurapan Tuhan, dan saat kami menumpangkan tangan ya Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan dengan firman yang disampaikan ya Tuhan. Dan Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat boleh dilepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan persekutuan-persekutuan yang ada Tuhan, Engkau bekerja, bahkan yang ada dibangkitkan ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin. Dan semakin tambahkanlah ya Tuhan pemimpin-pemimpin persekutuan atas tempat ini ya Tuhan. Dan kami menjangkau, melawat atas kota kami Palangkaraya, menyatakan, memberitakan kabar baik, untuk melepaskan yang terikat ya Tuhan atas kota kami, para jiwa-jiwa yang ada di kota kami, Kalimantan Tengah, bahkan seluruh Indonesia, bahkan dunia sekalipun ya Tuhan. Kalau Engkau berkenan atas kami dan Tuhan nyatakan, Tuhan bekerja atas kami memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang boleh kami tinggikan ya Tuhan. Dan kami nyatakan, Engkaulah yang memberitakan kebebasan, bahwa Engkau menyatakan bahwa segala berkat itu boleh kami dapatkan daripada-Mu ya Tuhan. Yang Kau kurniakan dari surga itu mengalir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lah berita keselamatan, Engkau lah berita kesembuhan itu ya Tuhan, yang kami bawa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, kami bawa. Dan diberkatilah Indonesia, lawatlah negeri kami ya Tuhan, lawatlah bangsa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kuasa pengurapan-Mu atas presiden kami, bahkan gubernur kami yang ada ya Tuhan, wali kota kami Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan boleh sebentar ada pemilu ya Tuhan, Engkau bekerja atas semuanya. Biarlah Tuhan yang campur tangan atas semuanya Tuhan, mengangkat pemimpin atas kami, gubernur, wali kota kami ya Tuhan, yang sanggup untuk memimpin dengan keadilan, untuk boleh membangun damai kesejahteraan atas kota kami Kalimantan Tengah ya Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami mematahkan setiap pekerjaan iblis, setan, penghulu di udara, bahkan niat-niat orang jahat yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk segala rencangannya Tuhan, untuk boleh menghancurkan negeri kami, menghancurkan Kalimantan Tengah, bahkan kota kami, semuanya itu kami patahkan, kami tolak.
kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan atas semuanya. Tuhan yang bekerja atas semuanya Tuhan. Pimpin atas semuanya, mengambil kebijakan yang mengerjakan. Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati dan melawatnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu itu memenuhi setiap kehidupan kami. Bawa kami ke sungai-Mu ya Tuhan. Bawa kami kepada air kehidupan itu. Penuhilah hidup kami Tuhan dengan Roh-Mu yang bekerja di hari-hari ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu untuk kami tetap kuat berjalan di dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat ini Tuhan. Bawa kami terus ke sungai-Mu ya Tuhan. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku Tuhan. Sekali lagi katakan, penuhi hidup kami Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidup kami bagai bejana, kami bawa ke sungai-Mu Tuhan. Bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhilah Tuhan. Penuhi aku
kami rindu Kau Tuhan, kami muliakan Kau Yesus. Oh Yesus, Kau layak disembah Tuhan. Oh layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar, Kau termulia. Namamu besar termulia. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah yang luar biasa. Engkau Allah tempat perlindungan kami, Allah kami yang kami percaya, gunung batu kami. Engkau yang melepaskan kami dari sakit sampar Tuhan. Walau 1000 rebah di sebelah kiri kami, beribu-ribu di sebelah kanan kami, tapi kami tahu kami akan menonton dan kami tidak akan mengalami apapun, karena perlindungan dari tempat maha tinggi itu ada atas hidup kami. Itu sebabnya kami bangga menyembah kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya kami bangga memiliki Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja atas kami. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Kau pilih dan Kau tetapkan untuk menjadi milik kepunyaanmu. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa, siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Roh Kudus akan kebenaran firman-Mu. Kami mau hari lepas sehari kami menjadi orang yang terus berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu jika kami melangkah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kami percaya kami akan menjadi orang yang senantiasa bersorak-sorai, bersukacita di atas setiap pergumulan bahkan tantangan yang sedang kami hadapi. Itu lagi tidak, pergumulan dan persoalan hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat kami menjadi orang yang senantiasa berduka, kecewa dan tidak berpengharapan. Tapi kami percaya di atas semua itu Allah telah berjanji bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang membuka pintu-pintu berkat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Siang ini diberkatilah kami dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Diurapi dengan urapan Roh-Mu itu sendiri Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan bukan menjadi kehendak dan keinginan manusia, tetapi Roh-Mu yang jauh lebih dahsyat dan dalam bekerja atas firman-Mu sendiri yang berkata-kata di tengah-tengah kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan. Saya kira udah belum, masih berdiri tadi. Oh, saya bilang silakan duduk, nggak apa-apa. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita sangat diberkati tentunya dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan
melalui Bapak Gembala sudah mentakbiskan, mendoakan dan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah didoakan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk mau mengambil bagian di dalam kehidupannya, untuk memberikan waktunya, tenaga, energi, bahkan juga dananya untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kita sangat diberkati hari Senin lalu ya. Kita sangat diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita diberkati oleh hamba Tuhan yang diutus Tuhan dari Filipina datang ke tempat ini. Begitu banyak teguran, begitu banyak nasihat yang disampaikan kepada kita. Sungguh luar biasa. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Terlebih bagi anak-anak Tuhan yang sudah didoakan dan ditakbis untuk pergi melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa bulan terakhir ini, di awal tahun ini, Januari, Februari, dan bahkan di awal Maret ini, kita bersama-sama belajar tentang pergi untuk menghasilkan buah, menjadi orang yang menghasilkan buah. Nah, kita sungguh ditantang oleh Tuhan, karena Tuhan menyampaikan melalui firman-Nya bahwa kita ini pilihan. Jangan lupa ya, saya sedikit review, kita ini pilihan. Dan kita ditetapkan, bukan hanya dipilih, ditetapkan. Nah ini sekarang nih presiden terpilih ya, akan banyak orang menanti-nantikan panggilan. Bahwa kau akan saya pilih menjadi menteri. Ini sedang gugup-gugupnya nih semua. Mungkin orang yang merasa dekat dengan calon presiden dengan presiden yang sudah terpilih nanti. Oh, dia merasa menunggu apakah aku ini akan dipilih, apakah aku akan ditetapkan menjadi seorang menteri. Nah, itu sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka. Nah, tetapi kita harus menyadari juga bahwa ternyata kita yang bukan siapa-siapa ini, kita dipilih oleh Raja di atas segala raja, Allah Tuhan yang menjadikan alam semesta ini dimanapun kau menyebutkannya, baik itu di Amerika, di Kutub Utara, di Aceh, dimanapun juga Allah yang menjadikannya. Nah Allah itu berkata, aku telah memilih engkau dan menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Ini luar biasa. Tuhan itu tidak salah pilih untuk kita dijadikan duta-dutanya Allah di atas bumi ini. Untuk menjadi menteri-menterinya Allah. Untuk pergi dan bekerja bagi Tuhan. Melayani Tuhan. Kita sangat bangga kepada Tuhan. Amin. Nah itulah yang disampaikan oleh Pak Gembala, seri firman Tuhan di beberapa bulan, 2 bulan terakhir ini. Tentang untuk kita menjadi orang yang berbuah. Jangan menjadi orang yang stuck atau diam, karena firman Tuhan berkata kita akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tidak mau kita, amin. Dan kita akan belajar saat ini. Pak Gembala meminta saya untuk menyampaikan tentang firman Tuhan yang bercerita tentang komitmen, berkomitmen kepada Allah, berkomitmen kepada Tuhan, berkomitmen melalui bersama dengan gerejanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, silakan next ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang menjadi tema khotbah pada minggu ini yang saya mau sampaikan, yaitu bangunan rohani yang rapi tersusun. Ya, di dalam Efesus 2. Ya, di dalam Efesus 2, oh itu agak terlalu besar hurufnya, kepotong. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22 kita akan baca bersama-sama. Next ya. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22, Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, itu ada di depan, kita akan baca bersama-sama. Bagi yang membawa HP bisa dibuka, supaya nanti dapat diulang di rumah. Ya, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.
Jadi di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita dibangunkan. Jadi setiap kita bukan dibangunkan maksudnya dari tidur dibangunkan enggak Bapak Ibu ya. Kita masuk dalam perencanaan pembangunan dari rumah Allah itu sendiri bagi kita. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, apa yang kita bicarakan sesuai tema tadi adalah bangunan rohani yang rapi tersusun. Ya, jadi kita akan Allah berkata bahwa kita ini ya menjadi bangunan, menjadi pribadi-pribadi atau orang yang dibangunkan untuk menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh Allah. Next ya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam firman-Nya tadi, ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, kenapa firman Tuhan ini berkata, kita bukan lagi orang asing. Ikau diandai ulu beken awal. Kira-kira begitu. Kamu bukan ulu beken. Ya. Kamu bukan lagi orang asing, kau bukan lagi pendatang. Nah, artinya dulu kita adalah orang asing. Kita adalah pendatang di kalangan orang-orang kudus, kata firman Tuhan ya. Dan kita bukan menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Kita orang asing, kita pendatang. Kita tidak bisa masuk di dalam kumpulan mereka. Kita menjadi orang yang tidak dapat masuk ke dalam kehidupan keluarga Allah dan keluarga orang-orang kudus. Nah, tetapi firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 58 berkata kenapa kita bukan lagi menjadi orang asing atau pendatang. Karena ada satu karya Tuhan, ada satu perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita bisa dibaca nanti, tolong ditampilkan aja. Ya, di dalam Efesus 2 maksud saya, sorry. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, silakan coba dibuka. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau di atas ini Bapak Ibu luar biasa kita bergumul nih, ya, panas. Walaupun ada 2 sebenarnya itu, ya, tapi nggak apa-apa. Sudah, baik, kita akan baca. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa perhatikan dengan seksama ya. Jadi kita harus tahu dulu, kenapa kita bukan lagi menjadi orang asing atau orang pendatang? Karena ada satu perbuatan atau karya yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa simak dan perhatikan dengan seksama. Firman Tuhan berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita ini seharusnya, kita yang duduk di tempat ini, coba pandang hidup kita. Pak Gembala bilang bikin kaca besar, berkaca di depan kaca itu. Lihatlah hidup kita. Mulai dari rambut kita, batang hidung kita, mulut kita, sampai seluruh tubuh kita dilihat. Kita ini adalah orang yang harusnya mati di dalam dosa-dosa kita. Dan artinya ketika berbicara tentang mati karena pelanggaran, bicara tentang penghukuman dan dosa di api neraka. Ya. Jadi harusnya kita menjadi orang mati. Lalu firman Tuhan berkata, kamu hidup di dalamnya, ayat 2, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh sekarang yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tuhan melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengikuti jalan dunia ini, suka mengikuti dengan cara-cara dan gaya-gaya dunia yang artinya bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita juga dikatakan di firman Tuhan ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kita memiliki kepercayaan, memiliki satu pengakuan terhadap ada satu kuasa selain Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Tuhan berkata, kamu hidup di sana sebelumnya, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu.
berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ternyata orang yang hidup bersekutu dengan kuasa-kuasa yang ada di angkasa, berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan yang juga dapat memberikan pertolongan, Tuhan kategorikan, firman Tuhan kategorikan di dalamnya adalah orang-orang durhaka. Jadi jangan salah, Tuhan berkata bahwa orang yang datang menyembah dan percaya kepada kuasa-kuasa atau ilah-ilah lain, yang percaya ada pertolongan selain daripada Allah sendiri, yaitu seperti babasal-babasal, minyak-minyak dan sebagainya, Tuhan berkata bahwa mereka adalah kategori orang-orang durhaka. Dan Tuhan berkata bahwa orang ini sebenarnya bagiannya adalah kematian di dalam api neraka. Selanjutnya ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Nah ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Artinya Paulus juga menyadari dulu hidupnya adalah terhitung di antara mereka. Orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak takut akan Allah. Dia menyadari itu sehingga dia berkata itu dulu, bukan lagi sekarang. Nah seringkali anak-anak Tuhan, orang yang menyadari mengatakan bahwa orang Kristen atau orang percaya, dia bilang dulu tetapi sekarang pun dia masih lakukan. Nah tetapi Petrus memberi teladan kepada kita bahwa dulu dia hidup seperti itu, tetapi dia menceritakan ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dulu Paulus ternyata hidup seperti itu, hidup di dalam nafsu kedagingannya dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Paulus mengakui itu. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, dihukum, dibinasakan sama seperti mereka yang lain. Itulah sebenarnya harusnya menjadi bagian Paulus. Tetapi dia berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tetapi firman berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan dari cara-cara hidup yang lama. Ya. Nah, di situ disebutkan di dalam slide tadi bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dari apa? Pelanggaran dan dosa-dosa. Paulus mengakui dia hidup sepenuhnya dalam hal ini. Hidup dengan mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat. Tidak ada bagian keselamatan bagi orang seperti ini. Ya, agak berantakan itunya. Jadi tidak ada keselamatan. Nah, artinya ketika kasih karunia itu bekerja di dalam hidup Bapak, Ibu dan saudara sekalian serta saya pribadi, ketika kasih karunia itu bekerja, maka sejak saat itu kita bukan lagi menjadi orang asing. Kita bukan lagi menjadi pendatang, tetapi kita menjadi bagian di dalam kawanan suarga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita sudah memiliki status yang berbeda. Kita tidak lagi menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup dengan mengikuti jalan dunia. Kita tidak lagi mentaati penguasa kerajaan angkasa, kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat. Kita sudah menjadi kawanan suarga Allah. Next. Nah, kawanan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Setelah kita menjadi bagian dari keluarga Allah, anggota-anggota keluarga Allah, dan bagian dari kawanan suarga orang-orang kudus, maka Allah menghendaki kawanan ini, kawanan orang-orang kudus ini akan dibentuk, dibangun menjadi bangunan rohani. Nah ini berantakan ya, karena padahal tadi ini memang atau pakai laptop yang berbeda jadi dia ini ya. Baik ya, dibangun menjadi bangunan rohani. Ternyata ketika kita sudah menjadi orang sekawanan sewarga
orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Allah tidak hanya membuat itu sampai di sana saja. Allah menginginkan sesuatu yang lebih daripada orang yang sudah ditebusnya ini menjadi bangunan rohani. Loh, kok bisa kita ini disamakan seperti bangunan rohani? Nah, Tuhan mencontohkan sesuatu, suka mengilustrasikan selain bangunan juga tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Atau tubuh manusia. Bahkan di ayat yang berbeda firman Tuhan berkata kamu adalah anggota tubuh Kristus. Tetapi di sini kita akan belajar tentang Allah berkata bahwa kita dipersiapkan untuk menjadi bangunan rohani. Ya, next. Nah, di dalam Dia tumbuh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 21 tadi. Nah, kita perhatikan firman Tuhan, kita perhatikan. Itu Bapak Ibu ada gambar yang saya coba sampaikan. Nah, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi dan tersusun. Seluruh bangunan ini bisa juga tentunya berbicara tentang gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tetapi apa yang kita mau pelajari saat ini adalah tentang apa yang Tuhan kehendaki melalui gereja secara rohani. Yang Tuhan ingin bangun di tengah-tengah kita. Yang Tuhan adakan atas Barigas Palangkaraya ini. Nah, firman Tuhan berkata bahwa seluruh bangunan itu rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rapi tersusun. Allah itulah adalah Allah yang memiliki satu manajemen pola yang sangat teratur dan sistematis dan baik. Allah tidak mau asal-asalan. Nah, Bapak Ibu kalau lihat itu saya memberi satu ilustrasi gambar. Itu adalah bentuk kota yang ada di salah satu negara yang ada di Eropa. Bapak Ibu, next ya. Ini salah satu negara yang ada di Eropa, Bapak Ibu. Ya. Nah, dia memiliki tatanan kota yang begitu rapi, Bapak Ibu. Itu bukan wadai ya. Kalau bisa di zoom sebenarnya ini kota, kalau dibesar, nah dia menjadi seperti ini. Itu gambar itu dilihat dari atas. Saya begitu melihatnya takjub sekali karena ada satu susunan yang begitu rapi, teratur, dan tentunya terencana dengan baik. Nah, kalau kita turun ke bawahnya kurang lebih seperti inilah bentuknya. Jadi ada satu tatanan yang begitu luar biasa. Nah, saya mau sedikit bercerita tentang menata satu bangunan yang dibangun bersama-sama Bapak Ibu ya, supaya nanti kita menyambung kepada apa yang Tuhan kehendaki terhadap hidup kita. Nah, satu bangunan kota itu harus ditata dengan baik. Nah, dalam pembangunan satu wilayah perkotaan yang baru, ya itu harus dibuat ya, melakukan beberapa unsur, diantaranya itu melibatkan para ahli yang disebut dengan ahli bidang planologi. Lalu kedua, untuk membuat satu konsep wilayah dengan keteraturan bangunan yang teratur dengan baik, itu membuat regulasi atau aturan hukum yang tegas dalam menata pembangunan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kita akan sama-sama nanti belajar sedikit. Nah, ini saya mau bawa dulu, kita membuka wawasan kita. Kenapa ternyata membangun satu kota itu ada perlu perencanaan, perlu pengawasan. Nah, apa itu planologi? Next ya. Nah, planologi saya coba catat, dapatkan arti maksud dari planologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebuah wilayah atau kota beserta unsur yang ada di dalamnya. Ya, ilmu yang mempelajari sebuah wilayah atau kota beserta unsur yang ada di dalamnya. Jadi mempelajari sebelum mereka ingin menata suatu kota, membangun, memulai dari nol, maka dia harus ada mempelajari, ya, dikaji lebih dalam dulu. Nah, planologi merupakan ilmu yang sangat kompleks, di mana Anda harus mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, mengenai unsur-unsur tanahnya, mengenai geografisnya, mengenai ekonomi kemasyarakatannya, mengenai politik, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Jadi itu menjadi poin yang harus dipelajari. Ketika akan men-setting satu kota itu menjadi kota yang teratur, bangunan yang teratur di dalamnya, tersusun rapi, harus ada satu perencanaan. Dan bukan hanya perencanaan yang baik, tetapi ada juga regulasi. Next ya, di dalamnya. Bahwa regulasi ini berbicara tentang ada satu aturan hukum yang harus ditaati pada saat kita sedang membangun gedung. Apakah itu perumahan, perkantoran, pabrik, industri dan sebagainya. Harus taat dan melaksanakan seluruh aturan dan kaidah hukum yang telah ditentukan pada wilayah tersebut. Ini menjadi sesuatu yang penting. Jika kita ingin menata sesuatu, harus ada perencanaan, tata letak, model dan sebagainya. Tetapi di luar itu juga harus ada hukum-hukum, aturan main yang harus ditaati. Karena kalau tidak memiliki aturan main atau hukum yang ditaati,
maka semua planning yang bagus itu akan hancur berantakan dan tidak berjalan dengan baik. Next. Nah ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada model kota. Ini Bapak Ibu lihat. Ini satu kota yang tidak memiliki perencanaan dari awal. Sehingga akhirnya terjadi tabrakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat, satu sisi di ujung sana ada satu orang yang menginginkan satu letak posisi model bangunan yang baik, tertata dengan baik. Mungkin dia lihat di sini, tetapi secara keseluruhan ada orang juga mau asal bodoh. Aku masa bodoh aku peduli, aku mau bikin di sini di tepi sungai aku bikin, tidak ada peduli aku. Mau bikin di sini, aku mau bangun toilet, mau bikin jamban di sini, aku mau bikin kamar tidurku, terserah. Masa bodoh. Tidak ada perencanaan, penataan ketika melakukan pembangunan. Dan tidak ada regulasi aturan yang tegas untuk melarang itu. Nah ini Bapak Ibu, potret penataan wilayah yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, termasuk di Surabaya mungkin dan di Medan. Nah Bapak Ibu ini seperti ini, tidak ada keindahannya. Apa yang terjadi? Ya, next ya. Terus ya, kalau tidak ada planologi yang baik, perencanaan seperti tadi yang kita maksudkan, tidak ada regulasi yang tegas, jika tidak ada ketaatan dalam pelaksanaan aturan, maka kota ini sepertinya menjadi suatu kota yang besar, bangunan yang terbentuk dengan baik, tetapi tidak ada keteraturan, semrawut. Dan ketika orang melihatnya pun tidak suka. Saya ketika berjalan di daerah-daerah seperti ini, turun dari tempat gedung yang mewah dan bagus, lalu berjalan sedikit keluar dan masuk gang-gang Bapak Ibu, di sana ketemu dengan tempat begini, bau sekali. Airnya itu bau busuk. Kita nggak suka, kita harus pakai masker. Saya nggak tahan, tapi mereka sudah terbiasa. Mereka sangat biasa dengan bau-bau seperti itu. Tetapi akibat tidak ada penataan saluran air yang baik, saluran irigasi yang baik, tidak adanya model pembangunan, sistem penggunaan air, sistem toilet, sistem pembuangan sampah dan sebagainya, maka menjadi sesuatu yang jelek. Saya rindu untuk kita bawa dulu pikiran kita ke sana. Nah supaya kita mengerti, Allah berkata bahwa Dia ini menginginkan satu bangunan yang rapi tersusun. Kita lihat tadi ketika di Eropa sana, bangunannya begitu indah. Tetapi puji Tuhan, itu sebabnya pada saat pembangunan IKN, ya, saya coba saksikan di YouTube itu Bapak Ibu. Ketika pembangunan IKN, ya, ini ditata mulai dari nol. Mana yang bisa menjadi taman hijau, mana yang bisa menjadi bangun tempat area yang bisa dibuat bangunan, mana yang tempat pembuangan sampah, di mana itu yang bisa dilalui oleh tempat-tempat yang lain lah begitu. Nah, dan di sana dibuat satu aturan yang jelas juga bahwa di jalur hijau itu tidak boleh dibangun satupun bangunan. Akan kuat, akan dikenakan sanksi yang jelas, tegas. Nah lalu saya baru tahu ternyata di IKN itu nanti kita kalau datang dari Palangkaraya, kita membawa mobil bermesin berbahan bakar solar ataupun berbahan petrolite, itu dilarang ternyata. Saya baru tahu aturan itu. Dan ternyata nantinya semua harus menggunakan energi listrik kendaraannya. Karena ternyata sudah dibuat di situ satu regulasi atau aturan bahwa IKN akan zero, akan nol polusi. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah ternyata untuk menghasilkan sesuatu yang akan kita lihat efeknya, dampak yang luar biasa di kemudian hari adalah dengan menatanya dari saat ini. Tanpa menata itu dengan baik, maka susunan itu akan menjadi susunan yang tidak pernah kita nikmati. Next. Nah kalau begitu bagaimana kita bicara tentang bangunan secara rohani? Next. Ya. Artinya di dalam firman Tuhan berkata di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi bangunan yang akan dipakai Tuhan, artinya kita harus menyadari bahwa kita ini sebagai apa di dalam maksud Tuhan itu. Nah untuk melakukan satu pembangunan rumah, gedung atau apapun juga, dimulai tentunya dari potongan batu yang dirangkai menjadi satu bangunan yang sesuai dengan bentuk yang kita ingini.
Ketika kita melihat gedung ini, itu tidak serta-merta tiba-tiba berdiri. Tetapi ada batu-batu yang dirangkaikan di dalamnya, yang menjadi bagian untuk menjadi satu bangunan yang indah. Nah, firman Tuhan sudah menuliskan itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Ada di depan kalau bisa dibaca, mungkin terbaca juga ya Bapak Ibu. Nah saya coba baca, dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi untuk pembangunan suatu rumah rohani, kita memerlukan, firman Tuhan berkata, kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi firman Tuhan menekankan bahwa kita ternyata adalah batu hidup. Kita ini batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah Tuhan. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Kita ini batu hidup yang digunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi imamat kudus. Kita kalau tidak menyadari kita sebagai batu hidup, maka kita tidak akan pernah mengerti untuk apa Tuhan menjadikan kita sebagai bagian dari kawanan swarga Allah tadi. Kawanan orang-orang kudus, kawanan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau kita tidak menyadari sebagai batu hidup, maka kita menjadi orang yang anteng aja dan tidak akan mengerti apapun yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Nah, batu hidup itu sangat bermanfaat dan sangat akan digunakan oleh Tuhan bagi pembangunan suatu rumah rohani dan imamat yang kudus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan membangun? Jangan bicara tentang fisik ini Bapak Ibu. Kita harus melihat bahwa kita ini bagian dari batu rohani yang Tuhan ingin bangun. Menjadi rangkaian bangunan yang indah. Itu berbicara bahwa Tuhan akan berdiam di dalamnya. Ketika Tuhan berdiam di dalam rumah bangunan rohani itu, maka setiap orang yang hadir di sana akan mengalami kuasa daripada Allah, akan mengalami terobosan demi terobosan, akan mengalami mukjizat-mukjizat di dalam kehidupannya, akan mengalami kekuatan dan tidak pernah menjadi lemah. Nah, kita harus menyadari ini, bahwa kita adalah bagian dari batu hidup itu. Artinya ketika kita sudah ditebus dari cara hidup yang tadi, kita dibawa menjadi kawanan orang-orang kudus dan dibawa menjadi anggota keluarga Allah. Nah, Allah tidak hanya cukup memasukkan kita, tapi Allah menjadikan kita bagian dari batu hidup. Nah, batu hidup ini ingin dirangkai oleh Allah menjadi satu bangunan rohani, berbicara bahwa setiap kita yang menyadari kita sebagai batu hidup, ketika kita ada di dalam gereja, ketika ada kita di dalam pelayanan, kita memiliki rekan sebagai batu-batu hidup yang lainnya yang ada di dalam hidup kita. Kita adalah batu-batu hidup itu. Kita akan lihat nanti apakah hidupmu, hidup saya ini masuk kategori batu hidup atau batu yang mati. Berbicara tentang batu hidup, dia harus mau diikatkan, next ya, dalam satu ikatan bersama dengan batu hidup lainnya. Next. Yang dibangun di atas batu penjuru. Next. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Saya bertanya, batu penjuru ini apa? Saya coba lihat dari versi bahasa Inggrisnya, batu penjuru itu chief of stone, kalau nggak salah ya. Jadi dia semacam batu induk atau pemimpin, jadi artinya dia batu panduan. Untuk membangun itu bukan hanya berbicara sekedar pondasi, dia menjadi batu pondasi awal yang menjadi patokan atau menjadi pola untuk membangun itu. Nah, kita batu hidup itu didirikan di atas batu penjuru itu untuk menjadi suatu bangunan yang indah. Nah, bicara tentang batu hidup, tentunya batu ini memiliki pilihan. Apakah dia mau atau tidak? Karena dia batu hidup. Dia memiliki keputusan-keputusan dalam hidupnya, mau dipakai untuk menjadi bagian di dalam maksud Allah untuk dibangun menjadi bangunan rohani atau tidak. Dia punya pilihan, iya atau tidak.
Allah tidak pernah memaksa seseorang harus mau menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia bukan tipe roh jahat yang merasuki. Tuhan sudah sampaikan kebenaran firman-Nya, tinggal engkau mau mengikuti atau tidak, itu pilihan hidup kita. Nah, batu hidup ini, dia memiliki pilihan di dalam hidupnya untuk turut mau dibangun bersama-sama dengan kawanan orang-orang kudus itu atau tidak. Atau dia lebih baik berkata, keleh aku kutuhi aku, deroh kau mbak pelayanan tuh. Dia tidak mengerti bahwa Allah sudah memilih dan menetapkan dia. Dia tahu dia sudah dipenuhi dengan talenta dan karunia Tuhan mau pakai dia. Tetapi dia tidak mau memilih untuk dirangkaikan, diikat menjadi ikatan. Maka saya suka gambar ini, coba lihat itu. Saya bayangkan itu bagian dari tangan Allah sendiri yang sedang membuat batu hidup itu disusun dengan sedemikian rapi. Tetapi ada tantangannya. Pertama, ketika kita mau menjadi batu hidup yang disusun di atas batu penjuru itu, dia harus memiliki penyerahan hidup untuk mau dibangun. Tanpa penyerahan, dia akan merasa dipaksa. Ketika mungkin pemimpin komselnya atau pemimpin persekutuannya berkata, ayo ibu, ayo pak, ayo saudaraku, kita begini. Ayo tahu, tapi aduh lah kenampilah tuh. Memang kalau alasan tidak bisa kita tolak. Tetapi kalau kita merasa orang yang punya Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti diberi hikmat. Bagaimana caranya untuk tetap bisa hidup dan dibangun menjadi satu ikatan bersama dengan batu hidup yang lainnya. Nah, jadi harus ada penyerahan hidup dan mau dibangun. Lalu memiliki komitmen bersama. Memiliki komitmen bersama. Bahwa kita mau melakukan apa yang sudah Tuhan taruhkan atas gerejanya, itu visi dan misi atas Bapak Gembala. Ini akan menjadi sesuatu yang kita kerjakan dan menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki komitmen, ini akan sangat mengacaukan bangunan yang ada. Gampang tersinggung. Masa bodoh. Tidak mau tahu, itu orang yang tanpa komitmen. Dia bilang mau tetapi dia tidak mau berkomitmen. Karena komitmen itu hampir setara dengan sumpah tetapi di bawahnya sumpah. Komitmen, dia tidak bilang berjanji tetapi komitmen satu kata yang sungguh-sungguh lebih kuat untuk mengatakan dia akan lakukan dan dia akan bayar baik tenaga, energi dan bahkan dia harus memberikan dana untuk itu. Nah, memiliki komitmen ini satu keputusan yang harus betul-betul diserahkan kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa komitmen kita akan menjadi orang yang cepat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hidup dalam kesehatian dan ketaatan kepada kehendak Allah. Kalau tidak sehati, maka ketika Allah ingin menyusun, aku tidak mau sama orang ini Tuhan, aku tidak mau seperti ini disusun. Enggak, ayo, aku enggak mau Tuhan, nah enak rasanya nempel sama dia, kira-kira begitu. Enggak enak nih Tuhan, enggak nyaman. Tetapi Tuhan bilang aku mau tempatkan kau. Enggak bisa Tuhan, enggak mau Tuhan, cari orang lain aja Tuhan. Akhirnya batu itu diletakkan Tuhan, karena dia tidak menginginkan apa yang Tuhan mau. Tuhan pasang batu yang lain. Dia tidak mau. Karena harus ada kesehatian dan ketaatan kepada kehendak Allah. Kita sudah mendengar kemarin sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh Pastor Tony tentang ketaatan. Sangat luar biasa. Saya diberkati, saya ditegur, dan saya semakin diubahkan. Saya rindu untuk hal itu. Tanpa kesehatian gak bisa. Nggak mau aku Tuhan. Dia tidak menyenangkan. Menyakiti aja kerjanya Tuhan. Bagaimana dia jadi pemimpin? Nah, gitu. Ini versi dari Vietnam sana Bapak Ibu cara ngomongnya. Nggak ada di tanah Dayak. Tidak menyenangkan, gak mau disusun. Padahal Tuhan tahu ketika dia diatur di atas orang itu, Tuhan sedang menajamkan dia. Tuhan sedang membentuk hidupnya untuk menjadi lebih cemerlang. Amin. 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 Ngantuk? Amin. Haleluya. Lalu harus mau diajar dan dibentuk. Ini luar biasa. Terkadang kita merasa
Aku sudah lebih tua secara umur dengan kau. Mau kau ajar-ajar aku? Heh? Ada Bapak Ibu di pelayanan di luar, bukan di sini. Mau ngajar aku kau? Umurmu itu ikau tuh ulu. Anak uluhan nih kau tekwa. Tetapi ketika mau diajar dan dibentuk, dia menjadi orang yang taat. Lalu Tuhan membentuk dia menjadi indah. Ketersinggungan tidak lagi memang mencoba melewati hati, tetapi dia sudah bisa atasi itu. Karena dia tahu dia batu hidup. Tidak menjadi orang yang gampang dengan suka-sukanya. Dia membawa dirinya untuk pergi. Tuhan berkata tidak bisa. Ya Tuhan, ayo. Dia Tuhan, kalau kau sudah memilih, maka kita lihat dia akan menjadi batu apa. Bapak Ibu, seorang bapak pernah bersaksi di tengah-tengah saya, di tengah kita juga. Bapak ini berkata ketika dia dipanggil oleh Tuhan dari kuasa kegelapan. Dia dipanggil Tuhan dan dia menyadari anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu Bapak ini akhirnya mulai berkomitmen untuk mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dalam satu acara, Bapak ini bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang juga orang yang membawa pertobatannya di awal. Di dalam kesempatan itu, hamba Tuhan ini menantang, siapa di tempat ini yang mau anaknya dipersembahkan, anak sulungnya, anak pertamanya dipersembahkan bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sang bapak tidak memikir yang lain lagi. Dia mau batu hidup itu bergerak, bahwa seluruh hidupnya bahkan anaknya menjadi bagian dari batu hidup itu. Yang Tuhan mau pakai, Tuhan mau susun. Dia berdiri bersama dengan istri terkasih. Lalu bapak ini pun mendengar lagi, ternyata tidak hanya cukup di situ. Sang hamba Tuhan berkata, siapa yang mau seluruh anaknya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Bapak ini hatinya begitu bergelora karena cintanya begitu dahsyat kepada Tuhan. Dia berkata kepada istrinya, dia berkata, kalau kau mau mempersembahkan seluruh anakmu, berdiri di atas kursi di mana kau ada. Bapak ini menarik tangan istri kekasihnya. Lalu dia berdiri di atas kursi ini dan berkata, aku ingin mempersembahkan semua anakku untuk melayani Tuhan, untuk menjadi bagian dari batu yang hidup. Ternyata enggak sampai di situ. Siapa yang mau mempersembahkan atas janjinya, komitmennya kepada Tuhan, berikan persembahan di hadapan Tuhan saat ini. Untungnya Bapak ini tidak berpikir, mata duit, hamba Tuhan ini ya, sebentar-sebentar minta duit, persembahkan duit. Aku sudah mau berserah minta duit lagi, duit lagi, duit lagi. Tapi dia hilangkan, tidak ada sakwa sangka sedikit pun. Lalu si bapak itu menarik cincin istri dan mereka, cincin pernikahan mereka. Dia ambil dan dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan berkata, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku persembahkan ini di hadapan Tuhan supaya anak-anakku semua dipakai untuk melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dulu Bapak Ibu. Pernah mendengar kesaksian ini? Pernah? Pernah? Kenal siapa hambanya? Bapak Gembala kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika saya akhirnya berdiri di tempat ini. Saya tidak pernah bermimpi. Saya ini ingin jadi seorang pengusaha. Saya ingin berbisnis. Saya ingin mungkin jalan-jalan. Indihoi. Tapi ditangkap. Cara Tuhan menangkapnya pun dikosongkan dompetnya, diobrak-abrik. Ngek. Karena Tuhan menginginkan, Tuhan menepati janjinya atas komitmen orang tua yang berjanji di hadapan Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu cemburu atau iri ketika mungkin saya dipercayakan Tuhan juga untuk berdiri di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Saya tidak berkata, John, pendeta John, udah ada nama gelar pendeta, ini agak enak sedikit. Coba kau melayani. Berapa PK-nya? Aku ini kalau udah menyiapkan khotbah ini berapa hari itu? Capek aku. Dan mau khotbah pun harus berpuasa dulu. Gak ada Bapak Ibu. Tapi hati ini bersuka cita.
Karena ternyata apa yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan, apa yang menjadi komitmen Pak Gembala digenapi sampai masa tuanya. Dan bahkan disaksikan di masa hidupnya. Ada satu komitmen. Apakah mudah? Tidak. Begitu juga banyak tantangan, kritikan, atau hal-hal mungkin yang mungkin menyakiti. Kemarin tadi pagi saya bilang, nah ini lihat hamba Tuhan yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang sedang berulang tahun. Ada Pastor David. Wow. Enak dia pasti itu, paling enggak kiriman kue ulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Om David misalnya. Agak enak. Tetapi bukan hanya kesenangan itu. Lebih banyak juga dukanya, bukan hal yang suka saja. Duka itu lebih banyak. Bagaimana mungkin orang dia sudah berdoa, melinangkan air matanya, berlutut supaya Tuhan memberkati hidup. Orang pun masih bisa menunjuknya. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi itulah sesuatu yang membuat kita harus menyadari dan berkomitmen ketika ada sesuatu pun yang rasanya menyakiti hati ini. Dia tetap berkata, Tuhan, memang aku sepertinya kecewa atau tersinggung. Tetapi aku tetap ingin melayani Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Maupun siang maupun ngantuk, lewat aja, gasak aja terus. Jos, katanya. Ya, gak bisa. Apa yang saya lihat? Kami tidak pernah, adik saya, pendeta Daniel bersama istrinya, datang ke tempat ini apa diundang Pak Gembala? Tidak. Mereka sudah punya rumah. Oh yang mau mantap lah. Mobil 2. Apalagi? Mereka harus merelakan hatinya. Gak tahu kenapa dia mau datang ke sini. Saya juga dibilang Pak Gembala, saya enggak pernah saya lari dari pelayanan Bapak Ibu. Mungkin itu asumsi Pak Gembala aja. Tapi saya tetap hati saya. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Kami gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Hei, adik saya meskipun tidak di sini tetapi dipakai Tuhan menikah dengan seorang hamba Tuhan dari Filipina, Afrika sana. Apalagi ketika ada keinginan kita berkata, Tuhan aku mau melayani Tuhan. Maka Tuhan akan letak kita dengan susunan yang begitu rapi. Dan menghasilkan suatu keindahan. Tuhan akan pakai menjadi tempat kediaman Tuhan. Tuhan akan bersuka, Tuhan disenangkan, Tuhan bersorak-sorai atas hidup kita. Dia tahu bahwa kita orang yang mau berkomitmen, menyerahkan dan mau memberikan batu hidup itu untuk dibangun bagi kemuliaan nama Allah. Next, ya. Nah, kalau itu batu hidup, ada juga ternyata yang menjadi batu yang mati. Bata-bata, batu yang tidak dipergunakan. Mungkin batu ini berkata, dia aku tuh dero, awi tege kutu nagawian kutu, are proyek kutu, segala macam kutu, akhirnya banyak kutunya. Tambah pusing, banyak alasan. Nggak mau aku. Kalau aku dibangun di situ, aku nggak mau tunduk, aku mau mengatur diriku sendiri, aku mau berjalan menurut kehendakku sendiri. Inilah jadinya batu yang mati. Dulu ada pengajaran tentang gereja tanpa tembok, Bapak Ibu. Sepertinya keren, ternyata enggak. Akhirnya pengajar itu, dia sendiri sudah mendirikan gereja lokal. Ya, istri dari hamba Tuhan, ibu apa namanya itu yang dari Toraja itu, suami dari ibu itu. Ya. Gereja tanpa tembok. Dia tidak ingin terikat. Dia tidak teringin terbangun menjadi satu visi. Kita lihat ketika itu dibuat tadi, ada semen yang mengikatnya, menggambarkan ada visi misi yang hendak dikerjakan, terikat oleh darah dan tubuh Yesus di dalam bangunan itu. Dia ingin berjalan sendiri. Aku enggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Jika batu hidup itu tidak mengambil pilihan untuk mau diikatkan, dibangunkan menjadi bagian dari bangunan rohani, maka tidak ada perlindungan. Lihat suatu ketika, kau jangan lihat hidup kita saat ini. Ketika kita tidak mau dibangunkan, tidak mau diikatkan di dalam satu bangunan rohani, maka tidak ada perlindungan. Kita mungkin biasa baik-baik aja, tetapi pada saatnya iblis akan mengambil waktunya dari dalam hidup. Kau akan tidak memiliki perlindungan. Kita akan menjadi rapuh,
terkena panas, terkena matahari, terkena hujan, terkena panas, akan menjadi rapuh. Memang kelihatannya bagus. Tetapi kalau orang yang ingin memiliki kualitas bangunan, dia tidak akan mau memakai bangunan sisa batu seperti ini. Tidak akan. Dia akan mencari batu-batu terbaik untuk dia bangun rumahnya, tempat kediamannya. Mudah hancur. Dan akhirnya batu itu akan dibuang dan dicampakkan. Haleluya. Indah firman Tuhan itu untuk kita mengerti, enggak sulit. Sangat sederhana. Kau ingin memimpin dirimu sendiri atas anugerah batu hidup yang Tuhan sudah berikan, atau kau ingin mengikatkan diri? Ambil keputusan hidup kita. Makanya ketika kita berbicara tentang komitmen, kita harus mengambil putusan apapun itu. Sepertinya tidak menyenangkan. Kalau kita suka lari dari situasi, kita mulai tersinggung terhadap apapun yang sedang kita hadapi, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang kuat. Tidak akan pernah. Ambil satu keputusan untuk mau dibangun. Jangan merasa bijak, berhikmat. Karena ketika kita dibangun dalam satu bangunan rumah rohani, maka ketika Allah hadir di dalamnya, maka kita akan dipenuhi dengan hikmat atas usaha pekerjaan apapun yang sedang kita gumuli. Tapi ketika kita tidak mau, maka kita akan menjadi orang yang nanti rapuh, mudah hancur dan dibuang orang. Jangan. Jadi perlu ada kesehatian, mau tunduk, diajar. Seperti tadi berkata, ya, mau tunduk, mau diajar dan dibentuk. Karena Allah sudah mempercayakan otoritas yang Tuhan sudah atur, anugerahkan bagi gerejanya. Kita menangkap visi Allah. Bangsa Israel menangkap visi dan maksud Allah melalui Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada bangsa itu melalui tua-tua yang sudah dipilihnya. Begitu juga atas gereja ini Tuhan sudah menunjuk otoritas yang Tuhan sudah pilih, bahkan bukan lahir dari tanah Dayak, lahir dari seberang pulau sana, pulau Sumatera, dari Danau Toba sana. Tempat yang jauh, kalau Bapak Ibu jalan kaki mungkin paling enggak hampir 1 tahun lah. Kalau jalan kaki. Begitu jauhnya. Tuhan antarkan ke tempat ini untuk menjadi bagian dari otoritas yang Tuhan sudah tunjuk untuk membangun satu jemaat Allah yang menjadi bangunan rohani. Nah, ini yang kita kehendaki, bahwa kita memiliki 2 pilihan. Apakah kita mau untuk kita diikatkan kepada satu komitmen bersama-sama dengan maksud, visi dan misi Allah untuk kita kerjakan ke depan, atau kita berkata, dia aku hendak mengimbit membawa keinginanku sendiri aja supaya aku tidak diatur-atur. Inilah bagianmu, batu yang mati dan tidak ada perlindungan Tuhan. Tapi saya percaya pada pada siang hari ini, setiap kita adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk menjadi batu yang hidup itu. Amin. Amin, berikan tepuk tangan pada Tuhan. Oh, luar biasa. Saya juga lapar ini sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Supaya firman Tuhan ini betul-betul jelas kita miliki bersama, amin. Nah, tapi kesimpulannya, konklusinya, ya, berbicara menjadi suatu bangunan rohani harus memiliki kerelaan hati untuk mau terikat, komitmen artinya. Dibangun bersama. Komitmen saya sudah jelaskan tadi. Mungkin ada gesekan, ada ketersinggungan. Tetapi orang yang dewasa, batu yang hidup, dia tidak akan mudah menarik dirinya. Dia akan mau, aku tetap mau melekat dan terikat. Dibangun bersama untuk maksud kemuliaan bagi Allah kita. Kesehatian menjadi modal utama untuk bangunan rohani itu dapat dibentuk, maka Allah akan berdiam di dalamnya. Nah, ketika Allah berdiam, ketika kesehatian itu ada, maka ada janji Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan mengatakan engkau berbuat ini dan itu, tapi Tuhan selalu memberikan anugerah atas hidup kita. Mazmur 133 ayat 1-3. Ya, tolong media. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita harus memulai segala sesuatu dengan hati yang rela dan mau sehati. Ya, firman Tuhan berkata apa? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu tadi, ketika kita menjadi orang yang sudah dibawa masuk di dalam kawanan-kawanan orang-orang kudus, ketika kita sudah dipanggil menjadi bagian dari keluarga orang-orang, keluarga Allah, maka kita akan menjadi orang yang harus bisa hidup dengan rukun. Nah, ketika kita memiliki kesehatian, dimulai dari pelayanan yang Tuhan percayakan, maka Tuhan berkata, kesanalah apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Beda mengirim atau memerintahkan. Memerintahkan ini lengkap paketnya Bapak Ibu. Ketika sudah ada kata perintah memerintahkan, tidak ada satupun makhluk baik di surga di bumi ini yang bisa membatalkannya. Amin. Tuhan berkata, aku memerintahkan berkat kepada Pak Dung. Tuhan tidak ada. Ketika iblis mencoba menghalang, tidak akan bisa. Ketika Tuhan sudah berkata, perintahkan berkat mengalir atas hidup seseorang, maka disertai dengan pasukan bala tentara yang tidak bisa menghalang untuk berkat itu sampai kepada orang itu. Jadi luar biasa. Nah, ketika kita mau berkata, Tuhan aku mau menjadi batu hidup yang dipasangkan, yang diikatkan, yang disusun dengan begitu rapi. Aku mau Tuhan, supaya aku menjadi bagian dari bangunan rumah rohani yang Tuhan akan berdiam dengan sukacita dalam hidupnya. Kita harus miliki itu. Kita harus sadari itu. Kita harus mulai membuka paradigma kita, persepsi kita tentang melayani. Bahwa sebenarnya ketika kita sudah dipanggil, Tuhan tidak mau kita hanya berdiam. Tuhan mau kita menjadi batu hidup yang dibangunkan untuk menjadi bangunan rohani, di mana Allah akan bekerja dengan luar biasa di dalamnya. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Saya percaya akan banyak terobosan-terobosan yang Allah lakukan. Lihat kanan kiri kita, masih begitu banyak kursi yang kosong. Akan begitu banyak sebenarnya, masih banyak begitu banyak orang-orang di luar sana. Kita selalu berkata kita tidak harus menjadi orang yang lulusan STH ataupun MTH untuk bisa melayani, membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mau berkata, ayo ikut, kamu mau didoakan, maka kita sudah menjadi bagian batu hidup yang disatukan pada gereja Tuhan yang ada di tempat ini untuk menjangkau jiwa, membawa jiwa, dan mereka menjadi orang yang diselamatkan. Dan kemudian mereka juga akan menjadi bagian dari batu hidup yang terus bertumbuh, dan menjadi bagian untuk kerajaan Allah ditegakkan atas kota Palangkaraya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Pemusik saya minta ke depan. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Kita nikmati firman Tuhan ini, amin. Kita mau jadi batu hidup bagi Allah, amin. Yang diikatkan, disusun dengan begitu rapi dan indah. Kalau kita merasa menjadi batu yang mati, mulai berkata, Tuhan ampuni aku. Aku mau diatur, aku mau dibentuk, aku mau diikatkan pada maksud dan visi Tuhan. Agar jiwa-jiwa, agar orang-orang, bahkan hidupku mengalami berkat. Bukan hanya sekedar berkat biasa, tapi berkat berkelimpahan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu sebelum saya serahkan. Kita angkat pujian ini, saya percaya akan sangat memberkati kita. Jadikan ini doa kita bersama. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Jadikan ini doa kita bersama. Inilah rinduku, amin, kepadamu. Thank you Jesus. Senang hatiku
mau berdoa bagi orang-orang yang mungkin merasa diberkati atau ditegur atau diingatkan kembali oleh firman ini. Buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan mau hidupmu sepenuhnya. Tuhan mau pakai. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Bawa dirimu untuk dapat diikatkan menjadi bagian dari batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Rumah rohani. Allah sangat membutuhkan orang-orang yang mau dibangun untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita, untuk membawa setiap jiwa-jiwa di sekeliling kita. Oleh sebab itu buka hatimu. Kau yang merasa jauh dari pelayanan, kau yang merasa untuk tidak mau diatur-atur, katakan kepada hidupmu saat ini, Tuhan, aku mau dibangun dengan satu komitmen untuk melayani Tuhan. Untuk mau dibangun menjadi bagian dari bangunan rumah rohanimu Tuhan. Supaya hidupku mengalami berkat. Supaya hidupku diperintahkan berkat-berkat datang atasnya. Supaya hidupku tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Supaya hidupku tidak lagi terpenjara, terbelenggu dan terikat. Aku berkata, ya Tuhan, aku mau, serukan itu kepada Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi batu hidup. Pakai aku dengan apa yang ada padaku. Ubahkan aku dari cara hidup yang lama. Serukan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan mau untuk kita mengambil satu komitmen kepada Tuhan. Ku berikan hatiku. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu Tuhan yang rindu Tuhan. Setiap kami di tempat ini kami mau berkata, pakai kami terus. Pakai kami terus. Pakai kami Tuhan. Ketika kami mau menyimpang, bawa kembali masuk pada kehendak Tuhan. Pakai kami dengan luar biasa. Untuk kami terikat dengan visi misi yang Tuhan kehendaki. Untuk kami dibangun menjadi bagian dari bangunan rohani itu Tuhan. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami melewati hamba-Mu pagi hari ini. Kami menerima firman itu, kami menaruhkannya di dalam loh hati kami. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerjakannya dalam hidup kami. Kami berdoa berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan bagi kami. Kembalikan pengurapan yang baru atasnya. Berkati hidup nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan anak-anak diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami mau memberikan persembahan kami yang kedua. Berkati kami di saat kami boleh memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan akan berlipat-lipat kali ganda atas kami. 30, 60, bahkan 100 kali ganda atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita sambil memberikan persembahan tangkat pujian kita. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha
Tuhan memberkati saudara, dan saya yakin kita rindu anak-anak kita dan kita juga menjadi batu yang tersusun di bait Allah. Amin. Saudara mau menjadi batu yang tersusun? Setialah datang kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan menjadi batu yang terbu. Ya itu tadi yang bekas-bekas itu hanya terbuang dia. Karena dia tidak melekat dalam bangunan itu. Haleluya. Berbahagialah saudara. Jadilah menjadi hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Karena semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Amin. Puang, amin kalian. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ya, berdoalah supaya anak-anak saudara juga takut kepada Tuhan dan kelak menjadi orang yang Tuhan tuntun kehidupannya dan takut akan Tuhan. Mulai sekarang apabila saudara tidak berdoa bagi anak-anak saudara, maka saudara adalah orang yang dirugikan. Mulai sekarang, serahkan semua anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Berdoa kau pagi, jadilah engkau menjadi batu yang tersusun dan mempunyai disiplin kepada Tuhan. Mulai berdoa. Jangan kau biarkan anak-anakmu nanti akan gitu di masa tuamu. Ya, saudara, kesaksian tadi adalah benar adanya. Benar, saudara. Saya dulu begitu takut kepada Tuhan, saudara, karena saya dulu dari seorang dukun. Bukan dukun main-main, dukun setan itulah yang datang dari itu. Tetapi setelah kami bertobat, saya selalu berdoa supaya anak-anak juga takut akan Tuhan. Doakan anak-anakmu, jangan hanya gitu. Dan jangan hanya kau bilang, kurang ajar ini. Jangan pernah kau bilang kurang ajar anak-anakmu, amin. Kamu ajar supaya jangan kurang ajar, amin. Ya, amin. Siapa itu? Jadi pendeta itu nanti, itu kurasa itu. Haleluya. Haleluya. Aku mau batu yang tersusun di bait Allah. 1, 2, 3. Aku mau jadi batu yang tersusun di bait Allah. Ya. Kamu bangunan Allah sehingga firman Tuhan ada tersimpan dalam hidupmu. Dan engkau akan diberkati dan anak keturunanmu. Masa kau tidak suka keturunanmu menjadi orang terpandang? Semua saya dengar saudara, orang-orang yang itu, yang mereka diberkati oleh Tuhan adalah karena orang tuanya habis-habisan berdoa. Ya, kita bukan hanya gitu mendengar suara Tuhan, firman, tetapi sungguh kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Aminnya, amin. Bagaimanalah kau kedinginan kau? Amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi bagi Tuhan, haleluya. Setiap kita dengar firman Tuhan bermakna dalam hidup kita. Makanya kita akan dikuduskan oleh firman itu. Jangan menjadi batu yang terbuang, tetapi batu yang tersusun rapi menjadi bangunan Allah. Dan tolok ukur kita adalah Yesus Kristus, batu. Yesus Kristus adalah batu ukuran. Kita, saudara, mengikuti. Ya, gitu deh. Mau diberkati? Setia, taat kepada Tuhan. Engkau diberikan berkat dan umur panjang. Enggak, nantilah akan ada lagi firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ada yang pertama kali tadi datang? Ada? Di mana? Angkat tangannya. Oh iya. Tundukkan kepalamu, kita berdoa buat kamu. Biar engkau orang yang diberkati dan menjadi batu tersusun dan menjadi hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Siap? Siap? Haleluya. Bapa, kami berdoa buat mereka yang pertama kali datang di tempat ini karena ada satu rencana Tuhan dalam hidupnya. Mereka juga mau ingin mendengarkan
yaitu firman-Mu, dan hari ini mereka rindu menjadi batu yang tersusun rapi dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dia, perjalanan hidupnya diberkati, keluarganya, ibu bapanya diberkati. Terima kasih Tuhan, karena ada satu rencana-Mu, biarlah rencana-Mu jadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan diberkatilah mereka. Saudaraku sekalian, pulanglah engkau dengan selamat, nikmatilah kebenaran firman, dan katakan kepada Tuhan, aku juga menjadi batu yang tersusun, menjadi rumah Tuhan, dan firman-Mu tetap akan ada di dalamku. Angkatlah tanganmu dan pulanglah engkau dengan selamat. Berkat kasih anugerah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai dan kasih-Nya yang tiada berkesudahan itu bolehlah memberkati engkau dimanapun engkau berada. Diberkati kau dalam setiap usaha pekerjaan pelayananmu, dan diberkati setiap program dan pemikiran-pemikiranmu. Diberkati anak cucu menantumu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati kau di ladang dan di kota, dan diberkati adonanmu dan persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi